Kayaknya. Sudah bisa terlihat di layar kalian? Sudah, Pak. Oke. Hari ini kita akan masuk pada materi pertemuan berikutnya, yaitu terkait masalah dan isu-isu perbangunan pertanian. Menurut kalian, apa yang ada di pikiran kalian ketika melihat tulisan-tulisan ini? Adrianus, di pikiran kamu apa yang terlintas? Adrianus Baitanu. Adrianus Baitanu, apa yang ada di pikiran kamu ketika melihat hal ini? Alwinda Anok. Ya, Pak. Coba berikan pendapat kamu terkait yang kamu lihat di layar sekarang. Atau ada yang mau berpendapat? Diana Embele, silakan pendapat kamu. Silakan pendapatnya Diana. Hidupkan mikrofon dan kamera kamu, Diana. Diana tidak bergabung dengan kita ya? Diana, halo. Ada yang mau berpendapat terkait tampilan ini? Alwinda? Selamat siang, Pak. Tampilannya tidak ada, Pak. Oh, belum Tampilannya ditampil. tidak ada, Pak. Coba. Ada tampilan ada, Pak. Sudah? Sudah, bisa? Pak. Oke. Oke, ada yang mau berpendapat terkait slide yang sedang ditampilkan? Ada yang mau berpendapat atau saya tunjuk? Diana Embele, silakan. Tidak, kalau senama itu, Pak, saya sudah tidak mengerti, Pak.
Kamu tidak fokus kuliah ya? Saya dengar kamu lagi cerita. Kalau begitu tidak usah ikut kuliah saja. Ada yang Carla, Fios, silakan pendapatnya. Carla, Fios, silakan. Carla Fios tidak bergabung juga? Oke. Ada yang mau berpendapat terkait tampilan? Adrianus Baitanu. Silakan pendapat kamu. Kurang mengerti, Bapak. Kurang mengerti. Ada yang punya pendapat. Ini kan pendapat, bukan harus mengerti. Ini kan pendapat. Kalian lihat tulisan kuning ini warnanya apa? Hijau. 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 Hijau, Pak. Warnanya apa? Merah. Merah. Oranye ini warnanya apa? Biru. Biru. Apakah sesuai antara tulisan dengan warna yang seharusnya? Tidak, Pak. Berarti di sini apa? Ada terjadi apa? Kesalahan. Ketidaksesuaian. 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 Warna dan tulisannya, Pak. Oke, sekarang saya tanya, ada berapa binatang? Silakan hitung. Arnoldus, ada berapa binatang? Ada 3, Pak. Apa saja? Ada 6. Ada mata ikan. Ada 8, Pak. 11. Ada 4. Ada 6, Pak. Angkat tangan, coba. Silakan, Devrianus Muruk. Ada 5, Pak. Apa saja? Ada gajah, Gajah. kuda, Mana yang kuda? kelinci, Pak. Mana yang kelinci? Ini keledai. Ada keledai, ada ini anjing, Pak. Anjing. Apalagi? Ada Ini apa? anaknya keledai, Pak. Ada yang Kucing. kucing. Ini di bawahnya apa? Kelinci, Pak. Ini apa? Tikus. Tikus, Pak. Apalagi? Apa? Ular. Yang mana ular? Ekor, Pak. Ekor ular. Apalagi? Terus di mana ada ikan? Ikan. Ada ikan. Apalagi? Kura-kura, Pak. Kura-kura. Ini kura-kura. Kura-kura. Oke. Ini apa kira-kira yang belalainya ini? Lumba-lumba. Ikan, Pak. Ikan. Jadi total ada berapa hewan?
Gajah, keledai, anjing, kucing, tikus, ular. Ikan. Kura-kura, ikan kecil, ikan hiu, atau ikan apa ini? Ada 9. Ada 10, Pak. Ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya hanya lihat 9. Oke, kita lanjut. Julianti, tolong baca. Tadi itu hanya refreshing saja. Itu supaya kalian tahu bahwa pembangunan pertanian itu masalahnya ada banyak. Tapi tidak tampak, sering juga tidak sesuai antara masalah dengan pemecahannya. Silakan Julianti. Pembangunan pertanian dan kesempatan kerja. Beberapa faktor yang mempengaruhi peluang untuk mengisi kesempatan kerja pada usaha tani antara lain. Yang pertama, perubahan teknologi yang mempengaruhi perubahan intensitas tanam, perubahan peranata sosial, dan kelembagaan yang ada di pedesaan. Yang kedua, kondisi agroekosistem yang dapat memberikan perbedaan penyerapan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja maupun pengalihan tenaga ke sektor lain di luar pertanian. Yang ketiga, peranan ekonomi wilayah yang terkait dengan aksesibilitas wilayah yang pada gilirannya mendorong penduduk untuk melakukan migrasi ke luar desa untuk mengisi kesempatan kerja yang ada. Yang keempat, pemilikan modal, terutama aset lahan yang mampu menyerap tenaga kerja sampai batas maksimal antara besarnya luas lahan dan tekanan jumlah penduduk. Yang terakhir, tingkat keterampilan dan kemampuan yang berkaitan dengan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penduduk. Ya, itu beberapa faktor yang mempengaruhi peluang untuk mengisi kesempatan kerja pada usaha tani. Yang pertama, perubahan teknologi. Jadi dulu teknologinya sangat sederhana, masih pakai sapi, masih pakai kerbau untuk membajak, sudah ada sekarang mesin-mesin seperti traktor, bahkan mesin tanam sampai panen. Yang kedua, agroekosistem. Jadi agroekosistem itu terkait dengan perbedaan penyerapan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja maupun pengalihan tenaga kerja ke sektor lain di luar pertanian. Jadi kalau di sini kan biasanya sewaktu musim penghujan baru banyak aktivitas di sawah, di ladang. Tapi setelah itu kan kebanyakan kita tidak membutuhkan terlalu banyak tenaga kerja sehingga banyak tenaga kerja yang beralih ke sektor jasa seperti ojek, sektor perdagangan, kumpul hasil bumi dan pergi jual di pasar, ada yang bekerja di sektor menjadi tukang dan lain-lain. Nah, peran ekonomi wilayah juga menjadi faktor yang mempengaruhi peluang untuk mengisi kesempatan kerja. Terkait dengan aksesibilitas wilayah, apakah ke daerah itu terjangkau mudah atau tidak. Kebanyakan anak-anak muda sekarang kan lebih suka, entah saya yang kurang mengamati atau bagaimana, lebih suka pergi ke kota, kerja di kota dibandingkan untuk mengelola lahan di pedesaan. Yang berikut, pemilikan modal. Modal ini jangan hanya dibayangkan modal itu berupa uang cash, punya aset lahan, itu juga menjadi sebuah modal. Apakah masih ada tanah di kampung yang bisa digarap, atau semua sudah dijual, sudah digadaikan? Nah, itu yang menjadi masalah, sehingga banyak orang juga berpikir lebih baik merantau. Tingkat keterampilan dan kemampuan ini terkait dengan pendidikan yang dimiliki oleh penduduk. Jadi, mesin-mesin itu kan biasanya instruksinya tidak hanya bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris dan lain. Jadi kalau kita kurang paham terkait dengan kemampuan membaca dan lain-lain, sehingga agak susah untuk mengoperasikan mesin-mesin tersebut.
Francisca Lau, tolong baca. Dualisme pembangunan. Yang pertama, berdasarkan teori yang dikeluarkan oleh Haji Boek, dualisme ekonomi. Teori ini kurang lebih mengatakan bahwa masyarakat timur yang sudah mulai dimasuki sistem perekonomian kapitalis barat akan terjadi dua sistem ekonomi yang sangat bertolak belakang yang bekerja pada waktu dan tempat yang sama. Yang kedua, dua sistem ekonomi itu adalah ekonomi kapitalistik barat yang mengklaim bertumpu pada rasionalitas dan sistem ekonomi tradisional ala masyarakat timur yang dianggap irasional dan tidak mengedepankan perolehan keuntungan. Yang ketiga, teori dualisme yang dipakai untuk menganalisis keadaan ekonomi masyarakat Jawa masa kolonial berpangkal pada deskripsi mengenai perbandingan kehidupan petani di Jawa dengan kehidupan perekonomian modern yang kapitalis, baik di Jawa sendiri dan perekonomian modern di negara-negara maju. Oke, intinya HJ Buke, ini caranya baca OE itu dibaca U, jadi buke. Dalam bukunya atau teori yang disebut dengan dualisme ekonomi itu membagi berdasarkan wilayah. Jadi ada kapitalis barat dan sistem ekonomi timur, masyarakat timur. Jadi contohnya begini, kalau kita kan mau kerja kebun, kita harus sembayang atau berdoa atau bawa hewan pergi ke kebun untuk kita potong. Supaya dalam kepercayaan orang timur adalah kita bersyukur kepada alam, kepada pencipta, supaya kebun atau usaha tani itu bisa sukses. Tapi kalau di barat mereka tidak begitu. Daripada buang-buang uang untuk beli hewan, apa dan lain-lain, mending mereka beri mesin dan lain-lain. Jadi mereka itu sifatnya rasional. Rasio, artinya ada perbanding. Daripada saya begini, lebih baik saya begini. Tapi kalau ekonomi tradisional oleh masyarakat timur, dianggap tidak rasional. Karena memang kita turun-temurun masih begitu. Kalau mau usaha tani, undang sesama, kita sama-sama sembahyang di kebun, kerja sama-sama. Masih ada bertumpu pada adat istiadat, sehingga lahirlah seperti pamali dan sebagainya. Nah itu dualisme ekonomi yang bisa dicontohkan di pertanian di NTT menurut Haji Buke. Nah, ini kita bisa lihat. Masyarakat kapitalis menomorsatukan kepentingan pribadi. Intinya keuntungan dia. Modal itu sebagai basis. Entah modal itu uang, punya modal sosial, ada modal fisik, ada modal ekonomi, modal sosial, modal manusia. Keuntungan sebagai tujuan utama. Intinya dapat keuntungan. Tapi masyarakat tradisional itu menunjukkan seperti komunalisme. Komunalisme artinya bersama-sama. Ajak saudara, ajak tua-tua adat untuk datang sama-sama kerja di kebun, sembahyang dulu. Originalitas, yaitu masih adat istiadat atau ritus adat istiadatnya masih dipertahankan. Produksi dalam dan untuk keluarga sendiri. Jadi dapat hasil nanti untuk keluarga, nanti dibawa ke rumah adat dan lain-lain. Produksi serta konsumsi merupakan unit dasar dari keluarga bersama. Jadi kekeluargaan itu masih menjadi unsur yang penting bagi masyarakat tradisional. Nah, ini yang bedanya sekarang. Ada perkebunan besar dan pertanian rakyat. Menurut kalian di TTU, di NTT ini, mana yang lebih banyak? Perkebunan besar atau pertanian rakyat? Maria Elizabeth Nonicolo. Saya mau dengar suara dan pendapat dari Maria Elizabeth Nonicolo. Silakan Maria. Maaf Pak, jaringan tidak. Jaringan tidak apa? Jaringan tidak apa, Maria? Pak, BTN jaringan tidak baik, jadi keluar masuk terus. Ini tinggal kasih contoh saja. Saya tanya,
di TTU atau di NTT ini mana yang lebih banyak? Pertanian rakyat atau perkebunan besar? Menurut Maria, toh? Saya mau dengar pendapatnya Maria. Bagaimana Maria Elizabeth? Atau ada yang mau berpendapat? Sepertinya Maria tidak mau mengikuti kuliah ini. Saya, Pak. Angkat tangan. Carla. Silakan. Francisca Ini Lau. menurut saya. Carla Krisanti yang mau berpendapat, Pak. Lebih dari sini. Bukannya Carla tadi tidak ikut kuliah kita? Tadi jaringan sini kurang baik, Pak. Jadi langsung keluar. Makanya gabung dengan teman Randy. Oh begitu. Iya, Pak. Silakan kasih pendapat. Pendapat saya, pertanian di TTU ini masih pertanian rakyat. Karena kebanyakan petani di sini ini tanam untuk dikonsumsi. Mungkin lebih baru dijual ke pasar. Oke, ada lagi yang punya pendapat lain? Selain pendapat yang dari Carla tadi, ada yang punya pendapat lain? Silakan. Dari saya, Pak. Silakan. Kalau menurut saya itu masih di pertanian rakyat. Misalnya di subsisten itu. Di sini masyarakat fokus usaha membudidayakan bahan pangan dalam jumlah yang cukup dan untuk mereka sendiri atau keluarga. Oke. Jadi kalau perkebunan besar itu di NTT itu adanya di Flores dan di Sumba, di Timor belum ada. Di Sumba itu ada perkebunan cengkeh, ada perkebunan tebu. Mereka dari perusahaan-perusahaan mereka kerjasama dengan pemerintah daerah buka perkebunan yang bisa sampai ratusan hektar. Jadi orientasi dari perkebunan besar itu adalah bisnis. Nanti komoditi-komoditi atau hasil panen dari kebun itu tidak dijual di pasar, dikirim ke perusahaan, diolah untuk jadi cengkeh yang layak konsumsi, untuk mungkin industri rokok, untuk gula itu akan digiling sehingga dapat rendemen yang bisa dijadikan gula pasir dan lain-lain. Jadi orientasinya adalah bisnis. Komersial harus bisa dipasarkan. Produksinya harus efisien, artinya meminimalisir pemborosan. Skala ekonominya besar ya tadi, luasannya bisa ratusan hektar, ada pabrik, nanti dikirim melalui kapal dan lain-lain. Sedangkan pertanian rakyat, way of life atau tradition ya karena ada tanah ya kita garap. Hasil dapat apa ya itu sudah subsisten. Seperti yang disampaikan oleh Maria Bone tadi untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu sendiri. Inefisien artinya berlawanan dengan efisien, artinya sering ada pemborosan. Tadi contohnya mau kerja kebun harus potong hewan. Kasih pupuk tidak sesuai dosis, kadang berlebihan. Kalau mau siram juga, kita pikul ini ember, pergi siram di kebun. Beda dengan perusahaan besar, mereka pakai irigasi yang sudah dirakit, sudah pakai jalur, sudah pakai apa istilahnya itu kalau di instalasi. Nah, skala ekonominya kecil ya karena hanya kebun yang jauh dari rumah lagi, pergi ke sana harus jalan, terus hanya 3 are, 4 are, jadi ya skala ekonominya kecil. Dan kebanyakan itu komoditi pangan, sedangkan perkebunan besar itu mereka tidak urus perkebunan komoditi pangan, mereka komoditi yang bisa ekspor, kayak di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi itu sawit, di beberapa tempat itu karet, cengkeh, gula, dan lain-lain. Nah ini,
Kita lihat dualismenya lagi. Wilayah urban itu perkotaan. Nah, mayoritas masyarakat pedesaan ini kan ekonominya menengah ke bawah atau bisa dikatakan berkekurangan atau miskin. Sehingga mereka migrasi ke kota untuk mengharapkan dapat pekerjaan yang lebih baik, bisa disebutlah merantau. Nah, setelah itu antara kehidupan di kota dengan kehidupan di pedesaan yang khusus itu ada ketimpangan pembangunan. Dari pedesaan itu bisa mensumbang ke pasar dunia, tapi dari pasar dunia tidak ada kontribusi apa-apa. Kalian lihat garis merahnya hanya dari desa ke pasar dunia. Sedangkan kalau di perkotaan, orang-orang di sana bisa menyumbang ke pasar dunia, dan pasar dunia juga bisa menyumbang. Jadi produk-produk bisa dinikmati. Nah, kita di kampung, karena hampir semua ada di kebun, ya tidak terlalu mengkonsumsi barang-barang yang diproduksi dari luar negeri. Contohnya, gas tidak perlu, minyak tanah juga hampir jarang karena ada kayu bakar banyak. Sayur ya sudah, yang di kebun ada apa ya kita makan itu. Nah itu. Nah ini ada namanya lingkaran kemiskinan, poor cycle. Jadi kemiskinan itu sangat rentan. Contohnya begini, karena miskin, pendapatan rendah, ya karena hanya bisa kerja di sektor-sektor yang tidak terlalu membutuhkan skill, sehingga biasa sektor-sektor yang skillnya rendah, pendapatannya rendah, daya beli pendidikan dan informasi rendah, kasih sekolah anak ya yang ada di kampung saja. Mau dapat informasi dari mana? Beli kuota saya mungkin HP saja tidak, atau smartphone saya tidak punya. Akhirnya tidak dapat informasi yang cukup, pengetahuan rendah, sehingga tidak tahu bahwa ada teknik, ada komoditas baru yang bisa diupayakan, sehingga kita produksinya rendah. Nah ini sama juga. Setelah itu produksi rendah berarti untuk beli-beli makanan, beli baju dan lain-lain rendah, sehingga mau papan, prasarana dan sarana sangat rendah. Status gizi rendah. Akhirnya sekarang kalian lihat ada TTU ini masih masuk di 20 atau 30% itu stunting. Ada yang tahu stunting? Tahu, Pak. Apa itu stunting? Tahu. Kekurangan gizi yang seimbang dan Tapi ciri fisiknya apa kalau stunting? Tinggi badan tidak sesuai dengan berat badan. Iya, tinggi badan kurus, tidak kurus sesuai. buncit. Itu kwasiokor ya, tapi sejenis itulah. Tapi stunting itu bahasa Inggrisnya lebih ke dwarf atau cebol atau pendek. Nanti jadi bisa lihat banyak yang tingginya ya tidak sesuai dengan rata-rata tinggi anak seusianya begitu. Jadi banyak kan kalian lihat yang tingginya tidak sesuai. Jadi pemain voli di Unimor ini sangat kurang karena itu kan. Kita mau pergi bertanding dengan kampus lain, kita sudah langsung minder karena di kampus lain mereka tinggi-tinggi menjulang. Itu kayak Aloysius itu. Aloysius ada? Aloysius Esnai ada? Ada, Pak. Pernah lihat orang pemain voli yang tinggi 2 meter? Pernah. Nah, itu berarti dia gizinya tidak rendah itu. Karena status gizi rendah, kita lihat kalau gizi saja sudah rendah, berarti kesehatan rendah itu mudah terserang penyakit, badan loyo-loyo. Kalau sudah badannya loyo, tidak bersemangat, mau kerja semangat di mana? Akhirnya kinerjanya rendah, cepat capek, dan lain-lain. Nah, siklus kemiskinan ini berpengaruh juga pada kondisi ekonomi, tidak punya tabungan. Kalau sudah tidak punya tabungan atau tabungannya sedikit, dia pikir ini tabung untuk nanti ada urus adat atau apa. Tidak dikembangkan untuk modal usaha, sehingga ya itu produksinya rendah lagi dan menghasilkan pendapatan yang rendah. Jadi kemiskinan ini menghasilkan siklus yang tidak berujung. Sampai sini ada yang mau bertanya atau sudah paham?
Oke, saya minta Valentina Itlali, tolong jelaskan yang bagian atas ini, yang biru. Menurut versi kamu saja. Silakan Valentina. Valentina, silakan. Nanti Felbiana Seuk untuk yang warna ungu, yang warna merah Hendrika Oetmusu. Silakan. Valentina, silakan. Yang warna biru. Maaf Pak, di sini sebut tulisan stay humid. Stay humid itu apa? Tidak ada slide Pak. Oh begitu. Semua begitu atau? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ini masih lingkaran kemiskinan. Baru masuk kembali Pak. Ini hanya tulisan stay humid. Wah, itu berarti handphone Anda bermasalah. Atau pakai laptop? Ini pakai HP Pak. Oh, memang susah. Kalau pakai handphone susah. Melania Chris Clarissa, coba jelaskan yang warna biru. Melaria Clarissa Kevi. Silakan Melania. Tidak bisa juga? Atau ada yang mau bantu menjelaskan? Sesuai dengan bahasa kalian sih, tidak apa-apa. Saya, Pak. Oke, silakan. Miskin itu dipengaruhi oleh pendapatan yang rendah, misalkan orang tua yang berpenghasilan rendah, dan dipengaruhi untuk apa ini, contohnya daya beli pendidikan dan informasi rendah itu seperti kuliah. Maksudnya kuliah ini di universitas terbaik itu akan dipengaruhi pengetahuan yang baik. Sehingga kalau daya pendidikan rendah, berarti pengetahuan juga rendah, sehingga dipengaruhi produksi. Oke, Suruh. sudah. Ada yang mau menjelaskan warna yang lain? Tadi Krisologo sudah menjelaskan yang siklus biru, ada yang mau siklus lain? Oh, kita keluar dulu, nanti saya bagikan link lagi ya. Iya, Ya, Pak. Pak. Baik, Pak.